Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi William Sapriyandoko dengan NIM 2106061110016 dari kelas pengantar arsitektur A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai arsitektural dari gedung sate yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mari kita masuk ke poin pertama, ada identitas bangunan. Sebagai pengenalan, gedung itu memiliki ciri khas berupa 6 buah ornamen sate, atau ada versi lain juga yang menyebutkan jambu air atau melati, yang dimana melambangkan 6 juta gulden. 6 juta gulden di sini tuh ialah total biaya yang dikeluarkan dalam proses pembangunan gedung sate tersebut. Ornamen sate ini tuh ada pada menara sentralnya sehingga dinamakan gedung sate yang seperti terlihat pada gambar. Terus kemudian mulai dibangun pada tahun 1920. Terus gedung sate berdiri di atas lahan seluas 27.990,859 meter persegi dengan luas bangunan 10.877,734 meter persegi. Kita lanjut ke poin proses pemikiran arsitek. Di sini gedung sate dirancang oleh Insinyur G. Gerber dan dibantu oleh rekannya Insinyur E. H. Dero, kemudian dibantu juga dengan rekannya Insinyur G. Hendricks. Gedung sate ini tuh memiliki gaya arsitektur unik yang mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Dan badannya itu mengingatkan kita pada gaya arsitektur Italia di masa Renaissance, dan atap yang bertingkat itu mengingatkan kita dengan atap pagoda. Kemudian lanjut ke poin komposisi arsitektural. Nah, di sini tuh saya menemukan 3 komposisi. Yang pertama itu adalah komposisi keseimbangan karena memiliki keseimbangan yang simetris, di mana antara sisi kanan dan kiri itu terlihat sama. Kemudian ada komposisi yang kedua yaitu komposisi irama. Di sini karena itu ada perulangan bentuk pada jendela, yaitu elemen lengkungan yang berulang dan menimbulkan kesan yang dinamis sehingga bangunan tidak terlihat kaku. Kemudian poin yang komposisi yang terakhir itu ada point of interest. Di sini karena ada focal point dari gedung ini itu berupa ornamen tusuk sate yang jadi penanda dari tanah Kota Bandung tersebut. Kita lanjut ke komposisi inovasi. Kita lanjut ke poin inovasi arsitek. Di sini tuh ada kesan megah yang ditampilkan oleh Gerber dari arsitektur Renaissance Perancis yang megah terus diambil dan diaplikasikan dalam fasad gedung sate. Terus Gerber juga ingin memasukkan aliran arsitektur Nusantara, kemudian maka dia menggunakan gaya atap pura atau tumpang seperti Meru di Bali atau pagoda di Thailand. Kemudian lanjut ke poin penataan ruang dan material. Di sini seperti yang dilihat pada gambar. Pada gambar pertama itu bangunan gedung sate memiliki bentuk yang simetris karena berbentuk persegi panjang. Terus kemudian ada gambar yang kedua itu ada total luas luas ruang atau lahan. Pada lantai 1 itu ada 4.062 meter persegi, kemudian lantai 2 ada 3.023 meter persegi, kemudian pada menaranya itu 121 meter persegi. Dan material yang digunakan untuk lantainya sendiri itu yaitu batu marmer. Kemudian pada gambar yang selanjutnya, di sini tuh penataan letak jendela pada bangunan gedung sate itu berfungsi sebagai ventilasi, sirkulasi udara, dan sebagai penghubung visual dengan ruang luar. Dan material yang digunakan itu sudah tentu kaca dan jati. Dan pada gambar selanjutnya itu pada proses pembangunan, dinding bangunan itu terbuat dari kepingan batu ukuran yang besar, yaitu berukuran 1 kali 1 kali 2 meter. Kemudian lanjut ke poin terakhir pelajaran yang saya dapat. Di sini tuh hal-hal tersirat dalam segi arsitektur itu dapat meningkatkan suatu nilai tersendiri dalam suatu rancangan sehingga dapat menarik perhatian khusus dari orang yang melihat bangunan tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua itu ada kolaborasi yang baik dapat dihasilkan dengan memperhatikan proporsi dan komposisi yang seimbang antar elemen untuk menghasilkan suatu rancangan yang harmonis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.